Xiao Yan sesaat tidak dapat pulih saat dia menatap kotak giok yang mendarat di tangannya. Dia telah bergerak secara acak sebelumnya dan tidak berharap benda ini mendarat di tangannya dengan mudah. Setelah linglung sejenak, Xiao Yan dengan cepat pulih dan membuka kotak giok dengan cara seperti kilat. Segera, dia melihat air liur transformasi tubuh bodhisattva berwarna zamrud yang bergerak perlahan di dalam kotak batu giok. Ini benar-benar nyata? Tatapan Xiao Yan tumpul saat dia menatap air liur transformasi tubuh bodhisattva. Selain Old Yingshan, wajah hampir semua orang menegang. Tidak ada yang mengira Yingshan tua benar-benar menyerahkan barang itu dengan mudah mengingat karakternya. Namun, kebenaran yang muncul di depan mereka menyebabkan wajah sejumlah orang menjadi sangat panas. Hei, melayani Anda dengan benar. Sekarang masalahnya bukan dengan diriku yang dulu, aku akan melihat siapa yang berani memblokirku. Yingshan tua hanya mengejek dengan tawa dingin ketika dia melihat ekspresi membosankan semua orang. Sialan, orang tua yang tidak akan mati. Air liur transformasi tubuh bodhisattva itu jelas memiliki segel yang telah saya tempatkan. Mo Tianxing adalah yang pertama pulih dan dia segera berteriak dengan marah. Ketika Old Yingshan melempar kotak giok tadi, dia menggunakan sedikit jejak douki untuk memindainya. Namun, tidak ada tanggapan sedikit pun. Karena inilah dia tidak bertindak pada saat itu. Tanpa diduga, kotak giok benar-benar memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ketika Anda menyebutkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu pada air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu diam-diam menghapusnya. Jangan katakan padaku bahwa kamu mengharapkan diriku yang dulu menderita kerugian yang sama 2 kali. Yingshan tua meringkuk dan mengejek. Tatapannya segera melihat sekilas ke sekitar medan pertempuran ini dan tertawa dengan cara yang aneh. Apakah kalian semua masih ingin bertarung sekarang karena benda itu sudah tidak lagi dengan diriku yang dulu? Jika itu masalahnya, aku yang lama akan menemani kalian semua. Tatapan semua orang pada dasarnya beralih ke Xiao Yan dalam sekejap setelah kata-kata Old Yingshan terdengar. Selain dokter peri kecil dan Sukian, mata yang tersisa dipenuhi dengan kepadatan. Xiao Yan, periksa. Jangan biarkan orang tua ini menukarnya dengan yang palsu. Mata Sukian sedikit menyipit saat dia melihat situasinya. Jika air liur transformasi tubuh bodhisattva itu nyata, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankannya dengan keunggulan mereka saat ini. Jika itu palsu, mereka tidak hanya akan menyalahkan Yingshan tua, tetapi juga akhirnya melakukannya tanpa alasan. Itu benar-benar tidak ada gunanya. Xiao Yan juga mengangguk setelah mendengar kata-kata Sukian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat memeriksa air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukacita perlahan melonjak dari dalam matanya. Akhirnya, dia menoleh dan menurunkan dagunya ke Sukian. Ci! Tubuh Han Feng tiba-tiba bergerak saat dagu Xiao Yan bergerak. Dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu Xiao Yan dengan cara seperti kilat. HMPH. Tubuh Han Feng baru saja bergerak ketika Xiao Yan, yang selalu berhati-hati terhadap lingkungannya, mendengus dingin. Cahaya perak yang menyilaukan melonjak dari kedua kakinya saat tubuhnya bergetar. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya muncul lebih dari 100 meter. 2 sosok manusia muncul di samping Xiao Yan saat tubuhnya muncul, menjaga punggungnya saat mereka melakukannya. Sesaat kemudian, Zian pun terbang mendekat. Mereka berempat berkumpul bersama dan melihat banyak ahli di Kol yang memandang mereka dengan jahat. Hentikan mereka! Ekspresi Han Feng suram saat dia melambaikan tangannya. Para ahli dari lembah api iblis segera melompat ke udara dan dengan cepat mendekati kelompok Xiao Yan. Setelah ragu-ragu sejenak, Mo Tianxing di samping juga tertawa dingin saat dia memimpin para ahli dari Sekte Kaisar Hitam untuk mengelilingi kelompok Xiao Yan dari sisi lain. Yingshan tua tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin saat dia melihat target dengan cepat dialihkan dari dia ke orang lain. Namun, dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia hanya menangguhkan dirinya di langit, tampak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari sikapnya, sepertinya dia tidak berniat untuk campur tangan. Kepadatan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat Han Feng, Mo Tianxing, dan yang lainnya mendekat. Dia segera tertawa dengan suara samar. Apakah pemimpin sektemu benar-benar berencana untuk menyerang kita?
Jika Anda dapat memilih untuk menjadi pengamat sekali, Xiao Yan pasti akan memberikan Zone Breaking Pill. Apa yang kamu katakan? Mo Tianxing terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia sepertinya menjadi sedikit tertarik. Meskipun ada sedikit orang di kelompok Xiao Yan, semuanya cukup kuat. Bahkan jika lembah api iblis dan sekte Kaisar Hitam bergandengan tangan, akan sangat sulit untuk menekan mereka. Pemimpin sekte Mo, jangan jatuh cinta pada bola lengkung anak nakal ini. Dia sangat licik. Begitu mereka menghabisi kita dan membebaskan tangan mereka, apa menurutmu kamu bisa melakukan apa saja kepada mereka dengan memberikan 2 keuntungan elit Douzong mereka? Han Feng tiba-tiba dan dengan dingin tertawa sementara Mo Tianxing tenggelam dalam pikirannya. Ekspresi Mo Tianxing berubah sedikit saat mendengar ini. Apa yang dikatakan Han Feng memang benar. Alasan mengapa Xiao Yan saat ini sangat takut adalah karena Han Feng dan dirinya sendiri adalah elit Douzong. Jika mereka berdiri di samping dan hanya melihat kelompok Han Feng dikalahkan pada saat ini, akhir hidupnya juga tidak akan bagus. Dia tidak percaya bahwa Xiao Yan akan dengan mudah menyerahkan pil obat yang berharga seperti Zone Breaking Pill mengingat kelicikan yang terakhir. Jika pemimpin sekte Mo tidak mempercayai saya, Xiao Yan dapat menyerahkan pil obat di tempat. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan tampaknya telah memahami kekhawatiran Mo Tianxing saat dia berkata sambil tertawa. Mo Tianxing terkejut. Minat melonjak di wajahnya. Ketika dia hendak berbicara, Han Feng mengerutkan alisnya erat-erat dan mulutnya bergerak. Suara lembut yang dibungkus dengan douki diam-diam dikirim ke telinga. Suara yang tiba-tiba ditransmisikan itu menyebabkan Mo Tianxing segera menutup mulutnya yang hendak dibuka. Matanya menatap ke arah Han Feng dengan kejutan gembira saat dia bertanya, benarkah? Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa jaminan ini cukup menarik, kita mungkin bisa mencobanya. Terlebih lagi, lembah api iblis juga dianggap sebagai faksi tua dalam wilayah sudut hitam. Jika Han Feng ingin bertindak tanpa malu-malu setelah ini, pemimpin sekte dapat datang ke lembah api iblis dan meminta bantuan. Han Feng tertawa. Mo Tianxing ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, baiklah. Aku akan mempercayamu sekali. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membodohi saya setelah ini selesai. Jika tidak, pemimpin sekte Mo, yakinlah bahwa sangat sulit untuk mendapatkan benda ini hanya dengan mengandalkan kekuatanku. Dengan bantuan Anda, peluang kami akan meningkat secara signifikan. Mo Tianxing sedikit mengangguk. Tatapannya beralih ke Xiao Yan saat HD tertawa, Tuan Xiao Yan, sepertinya aku hanya bisa meminta maaf. Zone Breaking Pill tidak memiliki daya tarik pada level yang ditawarkan Han Feng. Xiao Yan menyipitkan matanya dan tertawa kecil. Jika pemimpin sekte Mo berpikir bahwa seseorang yang pernah mengkhianati gurunya layak dipercaya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Xiao Yan. Godaan itu sepadan dengan risikonya. Mo Tianxing menjilat bibirnya saat dia berbicara dengan mata yang agak panas. Xiao Yan berhenti mengatakan apa-apa lagi saat mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang telah dijanjikan Han Feng kepada Mo Tianxing, tetapi untuk yang terakhir mengabaikan Zone Breaking Pill, kemungkinan godaannya sangat mengejutkan. Dalam hal itu, mari bersiap untuk pertempuran besar selanjutnya. Jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mati di tangan orang lain. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresi panas tiba-tiba melonjak ke matanya yang hitam pekat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Suqian, dokter peri kecil, dan Xian mengangguk. Meskipun pihak lain memiliki banyak orang, kekuatan bertarung pihak mereka jauh lebih kuat. Hei. Han Feng tertawa senang ketika melihat bahwa dia telah berhasil menarik Mo Tianxing ke sisinya. Namun, dia tidak berhenti setelah ini. Tatapannya berbalik dan berhenti pada Yingshan tua yang masih di udara di atas kol dan menonton pertunjukan. Jika dia bisa menarik orang tua ini ke sisinya dalam situasi seperti ini, dia akan bisa mendapatkan keuntungan mutlak. 3 elit Douzong bersama dengan ahli yang tersisa dari 2 faksi besar akan cukup untuk benar-benar menekan 4 orang kelompok Xiao Yan sampai mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas.
Namun, Yingshan tua itu tampaknya tahu persis apa yang akan dikatakan Han Feng ketika dia melihat yang terakhir melihat ke atas. Dia segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata, "Kamu bisa melupakan tentang mengikat diri pada diriku yang dulu. Yang terbaik bagi saya adalah tidak terlibat dalam situasi seperti itu. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa pergi keluar dan bertarung. Aku yang dulu tidak akan menemani kalian semua." Ceka-ceka. Yingshan tua benar-benar berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia bergegas ke pegunungan yang dalam di depan tatapan tertegun semua orang dan menghilang. Han Feng segera mengerutkan alisnya saat dia melihat Old Yingshan, yang baru saja berbalik dan pergi. Dia segera mendengus dingin dan mengutuk, "Orang tua pengecut." Mata Xiao Yan juga memperhatikan tempat di mana Yingshan menghilang dan tidak bisa menahan cemberut sedikit. Dia bertukar tatapan dengan Suqian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa dia merasa ada yang tidak beres. Mengingat nilai ludah transformasi tubuh Bodhisattva yang luar biasa, bagaimana orang tua ini bisa menyerah begitu saja? Hati-hati, orang tua ini sangat licik. Tindakan yang tidak biasa seperti itu tidak normal. Suqian menekan suaranya dan dengan hati-hati berbicara. Jangan bilang kalau dia berniat untuk menyaksikan pertarungan sengit antara harimau dan muncul setelah kedua belah pihak terluka parah. Alis tipis dokter peri kecil terkatup rapat saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak tahu. Namun, ini bukan waktunya untuk mempertimbangkan semua ini. Mari kita hentikan orang-orang ini sebelum membahasnya. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva sudah ada di tangan kita. Mereka pasti tidak akan menyerah." Suqian dan dua lainnya mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Jika kita menunggu lebih lama, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan juga akan menyelesaikannya. Pada saat itu, kita akan memiliki waktu yang sedikit lebih mudah." Suara angin yang deras tiba-tiba ditransmisikan dari cakrawala setelah suara Suqian terdengar. Segera, sekelompok besar sosok manusia muncul di garis pandang kelompok Xiao Yan. Apakah mereka akhirnya di sini? Kelompok Xiao Yan menghela nafas lega saat mereka merasakan aura yang akrab. Meskipun mereka tidak takut dengan banyak orang di sisi berlawanan, akan ada beberapa masalah jika mereka diinterupsi di tengah pertempuran yang intens. Sekarang para ahli di pihak mereka telah bergegas, kedua belah pihak dapat dianggap seimbang. HMPH, mereka hanyalah gerombolan yang tidak berguna. Apakah Anda masih berniat untuk mengandalkan mereka? Sekelompok besar sosok manusia yang terbang di atas juga menarik perhatian Han Feng. Dia segera tertawa dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin bergema di langit. "Pemimpin Sekte Mo dan aku akan memblokir wanita itu dan Suqian. Fang Yan, Anda akan memimpin beberapa ahli dari Lembah Api Iblis untuk menangkap Xiao Yan. Tidak peduli apakah nanti mati atau hidup selama Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva." Teriakan dingin Han Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh memecah atmosfer kaku wilayah ini. Para ahli dari Lembah Api Iblis dan Sekte Kaisar Hitam melepaskan niat membunuh yang menggetarkan jiwa mereka pada saat ini. Tatapan mereka gelap saat mereka memelototi kelompok Xiao Yan. Selain itu, kedua belah pihak bahkan mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian ahli mereka untuk mengusir ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah muncul di langit. Para ahli dari Lembah Api Iblis dan Sekte Kaisar Hitam yang tersisa kali ini adalah kekuatan inti dalam faksi mereka. Kekuatan individu mereka semuanya cukup hebat. Jika seseorang membicarakan situasi di tempat ini, tampaknya mereka sedikit lebih kuat dari Gerbang Xiao dan ahli Akademi Jianan. Oleh karena itu, meskipun telah mengirim beberapa ahli untuk menangani kelompok Xiao Li, jumlah ahli yang tersisa masih jauh melebihi kelompok 4 orang Xiao Yan. Selain itu, semua aura mereka bagus dan berlarut-larut. Jelas, mereka adalah elit di antara kelompok tersebut. Beberapa kata dipertukarkan ketika kelompok yang telah pergi untuk memblokir kelompok Xiao Li bertabrakan dengan yang terakhir sebelum kedua belah pihak langsung meletus menjadi pertempuran yang kacau. Riak Douki yang kuat yang berisi niat membunuh yang gelap dan dingin menciptakan kembang api energi yang indah dengan suara ledakan yang dalam dan rendah di langit.
Senyum dingin muncul di sudut mulut Han Feng saat dia menyaksikan pertempuran sengit yang meletus di langit. Tatapannya segera beralih ke kelompok 4 orang Xiao Yan saat dia dengan lemah berkata, ini adalah wilayah dari Sekte Kaisar Hitam. Itu tidak menguntungkan Anda dengan menyeret-nyeret sesuatu. Oleh karena itu, Anda harus menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dengan cara ini, aku mungkin masih membiarkan kalian semua pergi. Anda benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu terlepas dari karakter Anda. Sepertinya Anda tidak memiliki banyak harapan untuk menelan kami. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya melirik para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan yang telah dihentikan, tetapi wajahnya tidak tampak terlalu khawatir. Han Feng dan Mo Tianxing telah merencanakan untuk mengumpulkan kekuatan inti mereka untuk menghadapi mereka berempat. Oleh karena itu, orang-orang yang pergi untuk menghentikan kelompok Xiao Li tidak terlalu kuat. Kelompok ini tidak hanya tidak berada di atas angin dalam pertempuran ini, tetapi juga sedikit dirugikan. Tampaknya mereka tidak akan bisa lama-lama memblokir. Tentu saja, Xiao Yan sendiri secara alami tidak menaruh harapan pada kelompok Xiao Li. Bagian krusial dari pertempuran ini masih berada di pihak mereka berempat. Jika kecelakaan terjadi pada mereka, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan tidak akan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Senyum di sudut mulut Han Feng menjadi lebih padat di hadapan tawa lembut Xiao Yan. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakter yang terakhir, dan tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan dengan mudah menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia segera menjadi terlalu malas untuk bertukar kata-kata yang tidak perlu. Setelah bertukar pandangan sekilas dengan Mo Tianxing, Han Feng menganggukkan kepalanya. Fang Yan, kamu akan memimpin tetua kedua dan ketiga untuk menangani Xiao Yan. Dengan kombinasi Anda bertiga, kemungkinan Anda bahkan hampir tidak bisa bertarung melawan Dou Zong. Ini seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Han Feng menoleh dan berbicara kepada tetua pertama Fang Yan yang berambut merah dengan suara yang dalam. Fang Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, Tuan, tolong diyakinkan bahwa diriku yang dulu pasti akan merebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jangan ceroboh. Anak kecil ini memiliki beberapa keterampilan Dou yang sangat kuat. Saat itu, saya menderita kerugian besar. Han Feng mengerutkan kening dan mengingatkan. Fang Yan tersenyum sekali lagi dan mengangguk. Dia secara alami telah mendengar cukup banyak rumor tentang Xiao Yan. Hasil pertempuran yang terakhir di wilayah sudut hitam, saat itu adalah sesuatu yang telah dia dengar berkali-kali. Oleh karena itu, hatinya secara alami tidak akan diremehkan. Namun, jika dia bergandengan tangan dengan dua tetua lembah api iblis, dia masih memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan keduanya dekat dengan puncak kelas Dou Huang. Apalagi, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan ketiganya, peluang kemenangan melawan Xiao Yan, yang hanya bintang 4 Dou Huang, harus di atas 60%. Aku dan Penatua Qi akan menangani gadis kecil berambut ungu itu. Moya tertawa di belakang Mo Tianxing. Iya. Mo Tianxing mengangguk secara acak. Dia tidak mengeluarkan pengingat apapun. Jika Moya dan Qishan bergandengan tangan, hampir tidak akan ada orang yang cocok untuk mereka di kelas Dou Huang. Seharusnya tidak menjadi masalah jika berurusan dengan seorang gadis kecil. Meskipun dia tahu bahwa gadis kecil berambut ungu ini agak aneh tidak selalu berarti kekuatan. Ayo serang, jangan tunda lagi. Han Feng dengan lembut melambaikan tangannya, dan berbicara dengan suara samar. Aura dingin dan kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Han Feng setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Di bawah aura gemetar ini, orang bisa melihat bahwa beberapa awan gelap tiba-tiba mulai berkumpul di langit cerah. Dalam sekejap, sinar matahari hangat yang tersebar dari langit diisolasi. Jubah abu-abu Han Feng berkibar tertiup angin liar sementara kemerahan cerah secara bertahap melonjak di matanya. Tatapan gelapnya tertuju pada Suqian, orang tua, kita belum bertemu selama beberapa tahun. Hari ini, izinkan saya untuk melihat apakah Anda masih seperti Anda dulu. Ekspresi Suqian tidak berubah sedikit pun saat dia merasakan auranya dikunci oleh Han Feng. Tubuhnya bergerak dan dia perlahan terbang keluar.
Dia segera berhenti tidak jauh dari Han Feng dan dengan lemah berkata, tidak disangka bahwa Kaisar Pil yang mengguncang wilayah sudut hitam saat itu benar-benar berubah menjadi keadaan yang bukan manusia atau hantu.